Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi bayna yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Wa qala aidan watslu alaihim bana Ibrahim al-ayah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Aidin wal aidat rahimakumullah. Alhamdulillah atas takdir dan karunia dari Allah, kita diberi kesempatan oleh Allah bisa bertemu dengan Hari Raya Idul Adha, yang bisa jadi ada di antara saudara-saudara kita yang tidak diberi kesempatan oleh Allah bisa melaksanakan dua ibadah di bulan Dzulhijjah, yaitu ketika saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah wukuf, maka kita di luar kota suci Mekah kita melaksanakan ibadah saum Arafah. Yang kedua, untuk mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji, maka tanggal 10 di antara aktivitas yang dilaksanakan adalah Jumroh Aqobah dengan melaksanakan tawaf di Masjidil Haram. Dan kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, melaksanakan sholat id dengan waktu disesuaikan dengan negaranya masing-masing. Ikhwan billah, 120.000 nabi dan rasul, 313-nya adalah rasul, 25 nabi yang tercatat dalam Al-Quran. Hanya ada 2 nabi yang diberikan kekhususan oleh Allah. Ayat yang tadi khotib baca adalah surat Yusuf, ayat yang terakhir. Ayat yang menggambarkan tentang fungsi Al-Quran untuk kehidupan dan juga fungsi Al-Quran dalam konteks sejarah. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Bahwa sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka itu adalah ibrah bagi mereka yang mau berpikir. Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, hampir 77.634 kata, 1.027 huruf dalam Al-Quran versi tafsir Al-Misbah. Hampir sepertiga lebih itu adalah isinya sejarah. 2 nabi yang diberikan kekhususan oleh Allah. 1, tidak ada nabi dari 120.000 nabi dan rasul
yang disebutkan dalam sholat kecuali hanya dua nabi, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Setiap sholat kita membaca nama itu. Yang kedua, dari 120.000 nabi dan rasul dalam catatan sejarah hanya dua nabi yang menikahi bangsa Qibti. Ada satu nabi yang disebutkan tetapi kemudian diperdebatkan. Nabi yang menikahi bangsa Qibti adalah Nabi Muhammad dengan menikahi Maria Al-Qibtiyah. Dan yang kedua adalah Nabi Ibrahim yang menikahi Hajar. Ada satu nabi yang diperdebatkan, hadisnya lebih banyak cenderung Israiliyat, yaitu Nabi Yusuf menikahi Zulaikha. Ikhwan fillah, yang ketiga, dari 120.000 nabi dan rasul, 313-nya rasul, 25 nabi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, hanya dua nabi yang disematkan dalam Al-Quran dengan satu kata yang tertulis di judul, yaitu uswah. Hanya dua nabi yang disematkan kata uswah, tidak kepada nabi yang lain. Surat Al-Ahzab ayat 21 menggambarkan bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai uswah hasanah. Surat Al-Mumtahanah ayat 4 yang menggambarkan bahwa Nabi Ibrahim adalah sebagai uswah hasanah. Dua nabi. Dua nabi ini diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iwan billah. Dan hanya dua nabi juga yang oleh Allah diperintahkan untuk mempelajari kehidupannya. Makanya kenapa dalam kehidupan kita khususnya lingkungan pesantren mempelajari sejarah dua nabi ini. Al-Quran menggambarkan watslu alaihim naba'a Ibrahim, dan bacakanlah, watslu, pelajari, pahami, pakai kalimat tala, tidak memakai kalimat qoro'a, bukan sekedar dibaca soalnya, tapi harus dipahami, dipelajari. Watslu alaihim naba, pakai kata naba, tidak pakai kata khobar, karena setiap kata yang disematkan dengan kata naba berarti adalah berita yang sangat penting. Surat An-Naba, kenapa diberi nama surat An-Naba? Karena beritanya penting, yaitu tentang kiamat. Ibrahim, yaitu tentang kisah Ibrahim. Maka mempelajari kisah Nabi Ibrahim itu adalah wajib hukumnya. Karena banyak syariat yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad itu adalah syariat dari jejak-jejak kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikhwan fillah, di surat yang lain Allah menggambarkan wadzkur fil kitabi Ibrahim, dan ceritakanlah wahai Muhammad, yaitu kisah Ibrahim. Nabi Muhammad saja oleh Allah diperintahkan untuk memberitahukan tentang kisah Nabi Ibrahim. Maka dalam kehidupan manusia itu dibagi jadi 3 generasi. Generasi pertama adalah generasi Nabi Adam. Generasi yang kedua adalah generasi Nabi Nuh. Nabi Nuh punya anak 4. Yam, Ham, Sam, dan Yafid. Kita sering menyebut Yam itu dengan Kan'an. Anak yang pertama yaitu Yam atau Kan'an oleh Allah kemudian diputus generasinya sebagai generasi durhaka. Maka kemudian tinggal sisa 3 dari anak Nabi Nuh alaihissalam. Sam menurunkan Nabi Ibrahim, Ham menurunkan Namrud, dan Yafid menurunkan generasi bangsa berkulit kuning dan bermata sipit. Asia Timur, Cina, Korea, Jepang, Mongol, itu adalah generasi bangsa Yafid. Ikhwan fillah, di antara 120.000 nabi dan rasul, 313 adalah rasul, 25 nabi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, hanya 2 nabi yang namanya paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Tidak termasuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Nabi yang paling banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah Nabi Ibrahim. 69 kali oleh Allah disebutkan namanya di 25 surat. Yang kedua adalah Nabi Musa alaihissalam. Tersebar di beberapa surat. Maka kisah Nabi Ibrahim ini adalah kisah yang luar biasa menjadi uswah dan qudwah.
Kenapa diberi dua, uswah dan qudwah? Karena memiliki perbedaan yang signifikan. Uswah itu melekat dalam diri, tidak bisa diganti, tidak bisa dirubah, tidak bisa direka-reka, dibuat-buat. Maka ketika seseorang sudah menjadi usbah, menjadi uswah, maka dia pasti menjadi qudwah. Qudwah itu prototipe. Jadi kalau kita ingin melihat seperti apa Nabi Ibrahim mendidik anak-anaknya, keluarganya, maka lihatlah Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu qudwah dalam kehidupan rumah tangga. Jadi, uswah itu melekat dalam diri karena menjadi akhlak. Nabi Ibrahim dalam sejarah disebutkan punya istri 4. Kita lebih sering tahunya 2. Jangankan 4, 2 saja ibu-ibu itu marah. Yang pertama, Hajar punya anak Nabi Ismail alaihissalam, kemudian menikahi bangsa Jurhum, kaum Jurhum, dan kemudian melahirkan bangsa Arab. Yang kedua adalah Sarah, kemudian punya anak Ishak, menurunkan generasi 12 generasi. Satu di antara generasi yang populer sampai akhir zaman adalah anak dari Yahuda, dan kemudian menjadi keturunan Yahudi. Yang ketiga adalah Ketura. Ketura punya anak 6. Kemudian 6 anak Nabi Ibrahim ini jadi nama-nama kota di kawasan Sam. Ada Madian, ada Yaksan, ada Nusuk, ada Jamran. Jadi nama-nama kota-kota kecil di kawasan Sam. Yang keempat adalah Hajun, punya anak 5. Ada Kisan, ada Sauraj, ada Amim, ada Lutan, dan Nafis. Maka Nabi Ibrahim itu adalah generasi ketiga yang menurunkan generasi paling banyak. Dari Ishak punya anak 2, yaitu Yakub dan Ais. Ais nanti menurunkan generasi bangsa Eropa. Yakub kemudian punya anak 12, satu diantaranya adalah Yahudi. 2 anak, 1 ibu, yaitu Nabi Yusuf dan Benyamin. 1 anak yang juga kepintarannya luar biasa dan banyak bajunya dipakai oleh kita adalah Levi. Kemudian jadi produk celana paling populer di dunia, namanya Levi's. Levi itu keturunan Yakub itu. Dalam bahasa literasi Yahudi ditulisnya Lewi. Dalam bahasa Latinnya jadi Levi. Levi, kenapa Levi-nya itu S-nya pakai corak di atas? Itu menggambarkan dalam bahasa Inggris itu pemilik. Levi's, pakai corak di atas. Barang itu milik Levi. Maka Iwan pilih jejak nama Ibrahim 2. Walaupun terjadi perdebatan yang luar biasa. Ibrahim, dari 2 kata, Ib dan Rahim. Aba, Abi, Abu, Bapa yang penyayang. Yang kedua, dari sisi bahasa Ibrahim dari 1 kata, yaitu dari kata abaroh, Nabi yang menjelajah. Karena tidak ada Nabi yang paling banyak menjelajahi dunia kecuali Nabi Ibrahim. Dari Ur, kemudian ke kawasan Sam, ke Palestina, dari Palestina kemudian ke Mesir, dari Mesir kemudian ke Mekah, dari Mekah kembali lagi ke Sam dan meninggal di kawasan Sam. Di Hebron makamnya. Makam Nabi Ibrahim itu bersatu. Nabi Ibrahim, Sarah dengan Ishak. Di satu tempat di sebuah kota namanya Hebron atau Hebreu. Maka kenapa disebut Ibrahim? Karena dia adalah nabi yang paling banyak menjelajah dunia. Nabi-nabi tertentu hanya di satu titik saja. Nabi Musa di sana. Nabi Muhammad, dia lahir di Mekah, pernah ke Madinah, kemudian ke Palestina, balik lagi ke Madinah. Hanya 3 kota. Tapi titik-titik Nabi Ibrahim itu luar biasa perjalanannya. Makanya kenapa namanya itu berkaitan dengan jejak perjalanan sejarahnya. Ikhwan fillah, kalau mempelajari sejarah, maka yang paling melekat kalimat dari 4 kata tentang sejarah itu adalah Nabi Muhammad. Kecuali ada satu mu'arrikh ahli sejarah yang menulis dengan kalimat yang berbeda, yaitu sejarah hayat Muhammad.
Karena para ulama, para muarikh yang lain ketika menulis jejak sejarah Nabi, pasti kalimat yang disematkan itu adalah sirah, bukan sejarah, bukan tarikh, bukan kisah, tapi sirah. Sehingga ada perbedaan ketika kita menyebut sejarah, menyebut tarikh, menyebut kisah atau qasas dalam bahasa Arab, kemudian menyebut sirah dalam bahasa Arab. Maka sirah itu bersifat kronologis, tidak bisa dipotong. Sirah itu kronologis, dari Nabi lahir, timelinenya itu detail sekali. Nabi usia 4 tahun, Nabi usia 5 tahun, Nabi usia 6 tahun, Nabi usia 8 tahun, 12 tahun. Lahir Nabi Muhammad itu 12 Rabiul Awal, terjadi perdebatan karena ada yang menyebut 9 Rabiul Awal. Kemudian Nabi 4 tahun, Nabi ditinggalkan bapaknya ketika dalam kandungan, Nabi ditinggalkan ibunya ketika usia 5 tahun, Nabi kemudian 6 tahun dititipkan kepada pamannya, kepada kakeknya, kemudian 8 tahun dititipkan kepada pamannya, 8 tahun, 12 tahun ikut dagang dengan pamannya, terus detail. Makanya kenapa disebut sirah nabawiyah, tidak disebut sejarah Nabi atau sejaratun Nabi, enggak, karena detail. Yang paling terlihat perbedaannya, ada salah satu kitab yang paling populer dan sering dibaca. Makanya kenapa sejarah Nabi tidak semua melekat dengan nama sirah, tapi sejarah Nabi, para Nabi itu melekat dengan nama kisah, qasas. Contoh yang paling populer adalah Qasasul Anbiya, karya Ibnu Katsir. Karena tidak detail berbicara para Nabi, maka ditulisnya itu adalah qasas, kisah. Kita jarang mendengar sirah Isa, nggak akan mendengar, nggak enak didengarnya juga. Sirah Adam, kita nggak akan mendengar. Sirah Ibrahim, kita nggak akan mendengar. Tapi ketika bicara sirah, pasti itu melekat dengan diri Nabi Muhammad SAW. Karena kronologis, detail diceritakan dari A sampai Z sampai wafatnya. Untuk apa itu? Agar dipahami tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Iwan Pillah, terakhir, tentang kisah Nabi Ibrahim. Dari kisah tentang keluarga usia 14 tahun sampai 17 tahun, Nabi Ibrahim itu full dominan dalam pengasuhan ibunya di sebuah gua. Dia sudah melepaskan diri dari bapaknya. Ibunya bernama Amilah. Ada yang menyebut nama Buna. Dia dididik dari kecil sampai usia 17 tahun, tersingkir di lingkungan yang sudah sangat berbeda dengan kehidupan ibu dan Nabi Ibrahim. Maka beliau kemudian diselamatkan oleh ibunya, tinggal di sebuah gua. Dididik, setiap malam merenung, kadang dia duduk di atas batu, yaitu merenung tentang ketuhanan. Makanya suatu ketika Nabi Ibrahim berusia remaja, disuruh dagang oleh bapaknya. Maka ini juga jadi catatan. Dari 120.000 nabi dan rasul, 313-nya adalah rasul, 25 nabi dan rasul yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Semua nabi profesinya adalah 1, penggembala, 2, pedagang. Tidak ada nabi yang berprofesi dokter, nggak ada. Pasti penggembala dan pasti pedagang. Semua nabi adalah penggembala dan pedagang. Setiap kata pedagang dalam Al-Quran ataupun hadis pasti dikaitkan dengan satu sifat, yaitu asidku, jujur. Kenapa? Karena pedagang mah loba ngawadulna. Ketika ditawar, dagang harga 10.000, ditawar 7.000, jawaban yang paling sering kita dengar, aduh modalnya kita acan kagentosan. Padahal sakit itu saya batia. Jadi ngawadul itu menjadi kebiasaan para pedagang. Kenapa Al-Quran berbicara tentang al-mutaffifin? Karena pedagang itu banyak sekali perilaku mengurangi timbangan. Kedua, kalau berbicara pemimpin, maka pasti kalimat sifat yang melekat pada pemimpin adalah adil. Lihat Al-Quran, lihat hadis,
Hampir semua kalimat adil itu pasti melekat dengan pemimpin. Maka jika kita menghubungkan itu, jangan pernah mimpi kalau seorang pedagang yang tidak jujur, kemudian dia jadi pemimpin, dia akan bersikap adil. Contohnya siapa? Nabi Muhammad. Lihat. Kenapa dia jadi pemimpin di Madinah? Karena dia pedagang, jujur. Maka ketika dia jadi pemimpin, maka dia berperilaku adil ketika di Madinah. Padahal di Madinah itu tidak muslim semua. Satu di antara yang jadi penyebab kenapa Khadijah tertarik kepada Nabi Muhammad, satu yang dilihat adalah cara berdagangnya. Jujur cara berdagangnya. Itu yang membuat tertarik Siti Khadijah menikahi Nabi Muhammad dengan rentang usia yang berbeda 15 tahun. Khadijah 40 tahun, kemudian Nabi Muhammad 25 tahun. Dia kemudian mengirim spionase, pengintai, namanya Maisarah. Maisarah itu bukan perempuan, laki-laki. Di kita Maisarah itu jadi perempuan. Maisarah itu laki-laki. Itu adalah budak dari Khadijah. Dia ditugaskan untuk melihat, mengintai Nabi Muhammad dari A sampai Z, dari pergi di perjalanan dan segala macamnya, terutama ketika berdagang seperti apa. Maka dia kemudian melaporkan kepada Siti Khadijah. Dia berkata, aku tidak pernah menemukan orang berdagang seperti itu. Itu yang menyebabkan dia tertarik. Maka sekali lagi, jangan pernah mimpi ketika seorang pedagang terpilih jadi pemimpin, tapi dia tidak jujur, maka jangan pernah mimpi dia ketika jadi pemimpin akan adil. Pedagang yang jujur, pasti kalau dia ditunjuk jadi pemimpin, bakal jadi pemimpin yang adil. Iwan Billah, Al-Quran menggambarkan tentang kisah Nabi Ibrahim. Alam tara ilalladzi haja Ibrahim fi rabbih. Apakah kamu tidak memperhatikan, tidak melihat, yaitu ketika ada orang yang mendebat Nabi Ibrahim tentang Tuhannya. Siapa dia? Allah menggambarkan an atahullahul mulki. Dia adalah seseorang yang oleh Allah diberikan kekuasaan. Maka dari uswah dan qudwah yang begitu panjang tentang kehidupan Nabi Ibrahim, saya ambil contoh saja dari kehidupan bagaimana cara dia kemudian berhadapan dakwah dengan para penguasa. Kan hari ini itu populer, ada istilah, ada kalimat, ustadz, kiai, ulama itu kuat kausap iblis dan kausap setan. Tapi ustadz, ulama, kiai itu kuat kausap duit. Makanya kenapa dakwah Nabi itu tawarannya tuh 3 dari kaum Quraisy itu. 1 perempuan, 2 jabatan, 3 adalah uang, harta. Nabi itu disuruh berhenti dakwah di Mekah oleh para penguasa Quraisy melalui pamannya Abu Thalib. Muhammad, berhentilah dakwah. Apa yang kau mau? Harta akan kami berikan. Perempuan cantik akan kami berikan. Jabatan akan kami berikan. Makanya di abad modern, banyak ulama, banyak kiai, banyak ustadz, kuat kausap iblis, dengan kuat kausap duit. Siapa dia? An atahulahul mulka. Siapa dia yang diberikan oleh Allah kekuasaan itu? Ibnu Katsir kemudian menerangkan dia adalah Namrud bin Kan'an bin Kus bin Ham bin Nuh. Jadi buyut Ham itu berkulit hitam, menurunkan bangsa Negroid, atau kalau kawasan timur Indonesia menurunkan bangsa Melanesia. Melanesia itu timur Indonesia, Papua, Papua Nugini, itu ke sana itu Mauritania, itu hitam semua. Sam menurunkan generasi bangsa Semit. Kita sering menyebut Semit. Generasi postur tubuh tinggi, warna kulit putih, volume otaknya besar, hidungnya mancung. Yang paling terlihat di negara kalau ingin melihat 2 peta tentang itu, di kawasan Asia Selatan, kawasan Hindustan. Hindustan itu ada India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh. Itu kawasan Asia Selatan. Dan kita bisa melihat antara Sam dengan Ham di sana. Makanya kenapa di India itu ada yang cantik, cantik banget. Ada yang hitam, hidung pesek, jelek, nah kan gitu. Kemudian terjadi perkawinan. India Selatan itu lebih hitam, India Utara itu putih. Karena dari bangsa Arya kawin dengan bangsa Dravida.
Iwan bila Itzqala Ibrahim Rabbiyallazi yuhyi wa yumit. Kemudian Ibrahim berkata, Tuhanku adalah Tuhan yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka kemudian Namrud berkata, Qala ana uhyi wa umit. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Maka kemudian Namrud memerintahkan penggawanya, prajuritnya, simpan 2 rakyatku di depan. Kata Namrud, bunuh yang satu dan biarkan yang satu hidup. Jadi versi Namrud menghidupkan dan mematikan gitu. Kemudian qala Ibrahimu fa innallaha yati bisamsi minal masrik fa'ti bihal maghrib. Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku adalah Tuhan yang menerbitkan matahari di sebelah timur. Kalau engkau betul sanggup, terbitkan matahari di sebelah barat. Maka dia kemudian pabuhitallazi kafaro. Pabuhita, bingung. Ini serapan bahasa Arab, menarik. Bihtan, pabuhita itu berarti kehilangan akal. Susah untuk menjawab. Tadi bisa ngejawab. Dia bisa menjawab dengan ana uhyi wa umit, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Simpan 2 orang di depan, nuhiji paehan, nuhiji antepkeun hirup. Logika Namrud itu begitu, menghidupkan dan mematikan. Tapi ketika Nabi Ibrahim menantang dengan kalimat qala Ibrahimu fa innallaha yati bisamsi minal masrik fa'ti bihal maghrib. Tidak dikasih jeda. Oleh Nabi Ibrahim itu tidak dikasih jeda. Makanya kalimatnya langsung. Fa'ti bihal maghrib. Maka terbitkan matahari di sebelah barat. Maka dia pabuhitallazi kafaro, bingung. Kehilangan akal. Susah mencari alasan. Maka Rogib Al-Asfahani menggambarkan kalimat pabuhitallazi kafaro. Pabuhita, bihtan au buhtanun. Itu punya makna, dia mencari akal untuk berdusta. Mencari celah untuk berbohong. Al-akhraq, orang yang tidak becus dalam menentukan dan mengatur. Bodoh. Al-maik, asal kata dari mako ya muku, artinya adalah bebal. Bebal tenawan artinya lebih ti bodoh lah. Gitu. Arai, berarti orang yang dungu dan menghancurkan pendapatnya sendiri. Dan kalimat terakhirnya adalah pabuhita itu sama dengan majnun, gila. Pelanga-pelongo, bingung di depan orang. Itu menjadi penyebab kenapa dia marah. Maka karena dia marah, terbungkam hujahnya, dia marah ketika penguasa kalau kalah berdebat, maka yang digunakan adalah kekuasaan. Maka kata Namrud, tangkap Ibrahim, lempar ke dalam api. Ikhwan fillah, tinggi tempat pelemparan Nabi Ibrahim itu kurang lebih sekitar 30 meter tingginya. Saya 2 kali ke tempat di mana Nabi Ibrahim dibakar, melihat tempat sejenis ketepel. Kemudian Namrud membuat sebuah pembakaran tungku api setinggi 30 meter juga dalam bentuk terbuka. Maka jaraknya kurang lebih dari tempat di mana Nabi Ibrahim dilempar di bukit ke bawah itu kurang lebih sekitar 500 meter. Yang saya heran adalah begitu presisinya. Begitu presisi Nabi Ibrahim itu diketepelkan. Kita berpikir mungkin Nabi Ibrahim teh diduruk, dicicingkeun dirinya. Enggak, Nabi Ibrahim itu dilempar. Dilemparkan, dibakarnya itu. Maka kemudian ketika Nabi Ibrahim mengajak dan Namrud tetap menolak atas ketuhanan Allah yang tadi hasil dari perdebatan, maka kemudian Nabi Ibrahim bukan mengalah, tapi Nabi Ibrahim kemudian menyerahkan kepada Allah tentang sosok Namrud. Maka kemudian faba'asallahu ila dzalikal malikil jabbari malakan. Maka kemudian Allah mengutus malaikat kepada Namrud. Untuk apa? Ya'muruhu bil imani billah, untuk beriman kepada Allah. Fa'aba alaih, Namrud menolak. Jadi Nabi Ibrahim itu pergi setelah perdebatan, dibakar. Nabi Ibrahim itu pergi. Ketika ditawarkan oleh Allah, maka Nabi Ibrahim menyerahkan kepada Allah. Maka kemudian Allah mengutus malaikat untuk mendatangi Namrud.
Suma da'ahu saniyah, maka kemudian yang kedua kalinya malaikat itu mengajak, fa'aba alaih, dia tetap menolak. Dan kemudian summa salisah, dan yang ketiga kalinya fa'aba alaih, dia juga tetap menolak. Maka kemudian malaikat berkata, wa qala ijma'u jamu'aka, maka kumpulkanlah pasukan-pasukan terhebat yang dimiliki olehmu. Kata malaikat, wa ijma'u jamu'i, aku pun akan menyiapkan pasukan-pasukanku. Maka malaikat menantang perang. Pajama'u an-Namrud jaisu wajunudihi, maka kemudian Namrud menyiapkan pasukan-pasukan terhebatnya. Kisah menyebutkan ada sekitar 70.000 pasukan yang disiapkan oleh Namrud. Kemudian waktu tolu samsi, yaitu ketika matahari terbit, menjelang matahari terbit. Fa'arsala alaihi dubaban minal ba'udha, maka kemudian Allah mengutus serangga. Yang serangga itu bihaisulam yarau ainas samsa. Yang serangga-serangga itu tidak terlihat secara kasat mata, sangat kecil. Sampai-sampai karena saking banyaknya, maka dia itu sampai-sampai yaru ainis samsa, sampai menutup matahari, gelap gulita ketika itu, saking banyaknya serangga itu. Dulu tahun 80-81 kita pernah Gunung Galunggung meletus jam 12 poek, sikak itulah. Nah itu mah poek naku debu Gunung Galunggung, ini karena serangga yang begitu banyak. Pakalatu lahumuhum, dan kemudian serangga-serangga itu memakan daging mereka, dan kemudian wadama'ahum, dan kemudian darah-darah mereka disedot. Wataruktuhum azaman baliyatan, dan kemudian hanya disisakan saja oleh Allah itu, pasukan-pasukan itu hanya tulang belulang saja. Wadaholat wahidatun minha fi man kharaiha mulku, maka kemudian satu ekor serangga yang kecil itu masuk ke dalam hidung Raja Namrud. Tidak disebutkan yang kiri atau yang kanan, karena lubang hidung itu ada dua. Saya mencari dalil tentang hidung kiri atau hidung kanan. Nggak ada tuh dalilnya. Yang jelas, wahidatun min hafi man kharai lil malik. Dia kemudian satu ekor serangga itu masuk ke dalam hidungnya. Pamakisat piman kharaihi, dan dia menetap serangga itu di dalam hidungnya itu arba ma'atun sanatan, selama 400 tahun. Serangga hiji masuk ke dalam hidung 400 tahun. Sampai kemudian ada Allah Ta'ala biha, Allah mengazab dengan serangga itu. Dia kemudian pakana yadrobu ra'suhu, memukul-mukul kepalanya agar serangga itu keluar. Karena serangga itu masuk ke dalam hidung, kemudian masuk ke dalam sarafnya, membuat kepalanya itu sangat sakit. Dia pukul-pukul kepalanya. Bil marojib, dengan besi. Lain ku awi, kita kalau lagi ku besi, ku sorangan. Dan kemudian hatta ahlikallahu azza wa jalla, sampai kemudian dia binasa, mati karena perilakunya sendiri, memukul-mukul kepalanya dengan besi hanya gara-gara seekor serangga. Iwan Pilah, terakhir dari khotib, sehebat-hebatnya penguasa, kalau sejarah diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, sepertiga lebihnya itu adalah sejarah. Kalau hari ini ada penguasa zalim, dulu juga sudah ada penguasa zalim. Ada Namrud, ada Fir'aun di masa Musa. Kalau hari ini ada orang kaya pelit, dulu juga sudah ada. Ada Korun. Azabnya berbeda, tipenya sama. Kalau Fir'aun penguasa dilelepkeun ku Allah kacai, kalau Korun orang kaya dilelepkeun ku Allah kana taneuh. Dilelepkeun sama sarua, medianya yang berbeda. Makanya kalau Allah mereset dunia dengan dua. Kalau Allah mereset dunia, membersihkan dunia dengan dua. Nabi Nuh
Berdoa kepada Allah agar menghancurkan generasinya. Dengan apa? Dengan banjir, dengan air. Nabi Lut, kaum LGBT, oleh apa oleh Allah hancurkan? Tidak dengan air, oleh tanah. Maka kalau Allah meresap dunia, lamun teu hujan banjir, longsor, maka itu bagian dari membersihkan dunia dari kekafiran. Kalau hari ini ada ulama, ustadz, kiai, pembohong, hanya jadi stempel para penguasa, dulu juga sudah ada Bal'am bin Baura, masih terikat saudara juga dengan Nabi Musa. Banyak sekali diceritakan oleh Allah. Maka Al-Quran itu sebagai ibrah. Sehebat-hebat penguasa, siapa yang tidak menyebut hebat Namrud? Dia tinggal di kawasan Mesopotamia, ibu kotanya adalah Babilonia, Babun, Ionia, pintu menuju Tuhan. Maka dia kemudian membuat namanya adalah sebuah kota Babilonia. Maka dia membuat menara tertinggi di dunia, 2884 meter. Can ayah di zaman baheula, coba bayangkan. 2884 meter menara Babel, begitu tingginya, bentuknya kerucut. Dia menyebut dengan menara Babel, yaitu menara untuk sampai kepada Tuhan. Allah kemudian menghancurkannya dengan hal yang sederhana, dengan suara yang bergemuruh di dalam gedung itu. Ketika mereka ngobrol gandeng, maka kemudian bergetar, hancurlah menara itu. Siapa yang tidak menyebut hebat Namrud? Dia membuat tata kota terhebat Mesopotamia, negara yang disebut dengan negara yang diaputi oleh dua sungai. Mesos itu adalah apa? Double. Kota Mos itu adalah sungai. Dia diapit oleh dua sungai, yaitu oleh sungai Efrat dan sungai Tigris. Dia begitu hebat menata kota, dan bekas-bekasnya sampai sekarang ada. Saya 10 jam di kawasan Mesopotamia itu, dari Turki Tenggara ke kawasan Irak Selatan, naik darat 10 jam menyusuri dua sungai itu yang sekarang memang sudah sedikit agak surut. Melihat masa lalu, menarik ke belakang, begitu hebat tata kota Namrud, sampai naik kemudian ke Namrud Dagi. Namrud Dagi itu adalah Bukit Namrud, paling tinggi di atas. Di sanalah ada bekas-bekas sisa-sisa kekuasaannya. Siapa yang tidak menyebut hebat Namrud? Membuat tata kota hebat. Tapi membuat tata kota hebat lain menangin jom duitna, komoditi nama. Dia tidak merusak rakyat dengan dia membuat tata kota. Itu hebatnya para penguasa dulu walaupun zalim. Fir'aun bikin piramid, ada 9 begitu besar piramid itu. Lain menangin jom duitna. Apalagi dibebankan kepada rakyat dengan pajak. Enggak. Itulah hebatnya penguasa dulu. Maka sejarah itu adalah ibrah, pelajaran. Tinggal bagaimana cara Ibrahim sebagai nabi berhadapan dengan para penguasa zalim. Bukan sekedar melihat penguasanya yang zalim, tapi harus melihat seperti apa Nabi Ibrahim berhadapan, berdakwah ketika berhadapan dengan para penguasa zalim. Jangan melihat hanya penguasa zalimnya, tapi lihatlah Nabi Ibrahim ketika berhadapan dengan mereka seperti apa. Itu yang paling penting. Karena judulnya adalah uswah dan kudwah. Kudwahnya sudah ada, yaitu Nabi Ibrahim. Kudwahnya sudah ada, yaitu Nabi Musa. Kudwahnya sudah ada, yaitu Nabi Muhammad. Tinggal bagaimana cara kita kemudian bisa memetik hikmah itu semua, sehingga kita bisa melaksanakan dakwah dengan sebaik-baik mencontoh mereka. Ikhwan fillah, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada kita semuanya. Dengan matahari yang begitu cerah menerangi kita semua. Semoga ini adalah rahmat yang terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Negara Indonesia adalah negara kaya, walaupun rakyatnya masih sangat miskin. Tetapi setidaknya Allah memberikan keberkahan kepada kita dengan kita masih diberikan kebebasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iwan billah, semoga Allah melimpahkan kesehatan kepada kita. Sehat dengan afiatnya. Dengan sehat dengan afiatnya, maka sehat kita menjadikan kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan sempurna. Iwan billah, semoga Allah melimpahkan kepada kita, anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh-soleha. Rabbi habli minas solihin, dan mereka menjadi penenang jiwa kita. Qurrata a'yun, bukan sekedar di dunia, anak-anak kita soleh menjadi penenang jiwa, tapi juga kelak di akhirat.
Iwan Pilah, kita punya para pemimpin, dari pemimpin terkecil diri kita sebagai pemimpin keluarga, dari RT RW sampai yang tertinggi presiden. Mudah-mudahan para pemimpin kita adalah para pemimpin yang soleh, para pemimpin yang mencintai rakyatnya, dan mereka diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa melaksanakan amanahnya dengan baik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.